Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di materi sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai peran dan fungsi sosiologi dan akan belajar mengenai cabang ilmu sosiologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu, lalu telah belajar mengenai hakikat dari sosiologi, dan kita telah belajar objek kajian sosiologi dan ruang lingkup sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai peran dan fungsi sosiologi dan belajar mengenai cabang ilmu sosiologi. Nah, di dalam video pembelajaran kali ini tujuannya yakni mampu menganalisis peran dan fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi Ibu harapkan setelah kalian belajar mengenai pertemuan kali ini, kalian mampu menganalisis dan peran dan fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Nah, baik kita langsung saja belajar mengenai fungsi dari sosiologi. Coba kita lihat atau perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini terlihat ada calon ibu kota baru. Nah, Ibu memiliki contoh yakni mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, bisa kalian lihat di dalam gambar ini terdapat tulisan, yakni ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan, terutama dari masalah sosiologi, dan ada dari masalah lingkungan, dari masalah kebencanaan, dari masalah yang berkaitan dengan sosial politik. Nah, dalam kebijakan sebesar ini, pemindahan ibu kota disinggung bahwa butuh tentang tinjauan sosiologi. Nah, berarti kita bisa melihat nih bahwa ternyata fungsi atau peran sosiologi ini ternyata sangat signifikan itu atau sangat dibutuhkan dalam kebijakan pemerintah. Apalagi di dalam masyarakat pasti sangat dibutuhkan seperti itu. Nah, sebelum kita beranjak ke materi atau mendalami materi, nah perlu kalian ingat bahwa telah kita bahas di pertemuan berikutnya bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni. Nah, karena sosiologi memiliki ilmu pengetahuan yang sistematif dan objektif. Lalu, yang perlu kalian ingat juga bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan terapan. Nah, karena sosiologi menggunakan cara-cara pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah secara praktis. Nah, jika kita melihat contoh misalnya tentang ibu kota ini, pemindahan ibu kota ini di dalam ilmu pengetahuan murni, contohnya misalkan mencari bagaimana sih struktur sosial yang ada di daerah Kalimantan tersebut ketika ingin dipindahkannya ibu kota. Nah, seorang sosiolog ini mencari mengenai misalkan struktur sosialnya atau mengenai kultur yang ada di sana sehingga ibu kota dapat dipindahkan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu murni. Lalu yang kedua, misalnya contoh dari kebijakan tadi tentang pemindahan ibu kota. Misalkan contoh dalam terapan sosiologi sebagai ilmu terapan. Nah, ketika seorang sosiolog ini ditugaskan harus menyelesaikan suatu masalah. Misalkan dalam pemindahan ibu kota tersebut terjadi konflik nih, misalnya antara masyarakat dengan kontraktor yang ingin membuka lahan untuk ibu kota tersebut. Nah, seorang sosiolog ditugaskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana sih cara merapikan atau menyelesaikan masalah yang ada
di masyarakat, tentunya dengan kajian-kajian, dengan analisis-analisis, sehingga seorang sosiolog mampu menyelesaikan atau memecahkan masalah konflik tersebut. Nah, fungsi sosiologi sendiri ini sangat dibutuhkan ya dalam penelitian, dalam pengolahan data, dan berperan juga dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung tentang kebijakan, contohnya kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan gitu. Jadi di sini fungsinya bisa berperan dalam kebijakan pemerintah. Nah, secara umum fungsi sosiologi ini ada dua, ya, ini ada pembangunan dan penelitian. Nah, di dalam pembangunan maksud Ibu, di dalam pembangunan terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, dalam perencanaan sendiri seorang sosiolog ini harus mengkaji atau memberikan saran atau masukan yang baik untuk pemerintah, misalnya dalam melakukan suatu kebijakan gitu. Nah, di dalam pelaksanaan seorang sosiolog ini harus memonitoring atau mengawasi atau mengamati misalkan kegiatan atau kebijakan yang diterapkan. Nah, dalam evaluasi seorang sosiolog ini menilai dari kegiatan atau kebijakan yang telah berjalan, apakah kebijakan tersebut berdampak positif atau negatif gitu. Lalu fungsi umum yang kedua ada untuk penelitian. Nah, mungkin penelitian ini akan kalian pelajari di semester berikutnya, masih di kelas 10 mengenai metode penelitian. Nah, penelitian ini bisa digunakan untuk mendapat data-data yang digunakan untuk membuat suatu kebijakan, misalnya berpengaruh dalam suatu kebijakan seperti tadi dalam kebijakan pemindahan ibu kota baru, misalkan dilakukan penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan kebijakan tersebut. Nah, Ibu memiliki contoh lain, misalnya sekarang nih ketika kita sedang melakukan PPKM. Nah, PPKM darurat demi keselamatan kita bersama. Nah, contoh tersebut mengatakan hal tersebut. Nah, jika dikaitkan mengenai pembangunan, misalkan kan ada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di dalam misalnya kebijakan PPKM, bagaimana PPKM ini sebelum diterapkan itu sosiologi mengkaji dulu atau memberikan saran dulu atau masukan dulu kepada pemerintah gitu. Tentunya saran yang baik. Misalnya PPKM ini akan dilakukan. Nah, seorang sosiolog memberikan saran sebaiknya PPKM ini dilakukan ketika misalnya ketika ekonomi mulai membaik, misalnya karena masyarakat sudah membaik keadaannya, atau PPKM dilakukan misalnya ketika sesudah PSBB, karena PSBB berhasil, atau malah sebaliknya gitu. Seharusnya PPKM ini tidak diberlakukan karena masyarakat sudah jenuh terhadap pembatasan-pembatasan yang ada di masyarakat, sehingga dapat menimbulkan konflik atau gesekan antar masyarakat. Misalnya seorang sosiolog memberikan saran tersebut untuk kebijakan PPKM tersebut. Nah, misalnya dalam PPKM, dalam proses pelaksanaannya, nah seorang sosiolog ini mengamati atau memonitor gitu bagaimana PPKM berlangsung ketika diterapkan gitu. Lalu ketika sesudah memonitor, seorang sosiolog ini melakukan evaluasi gitu. Nah, evaluasi kan
gunanya untuk menilai kegiatan atau kebijakan yang telah berlangsung. Nah, apakah PPKM ini dapat diterima masyarakat ketika dilaksanakan gitu, atau malah sebaliknya gitu. Apakah PPKM ini menimbulkan polemik yang sangat rumit gitu, misalnya terjadinya konflik antara masyarakat, terjadinya diskriminasi, terjadinya demonstrasi secara besar-besaran karena PPKM tersebut. Nah, seorang sosiolog ini mengevaluasi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada mengenai peran sosiologi. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari peran sosiologi itu sendiri. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Nah, peran sosiologi berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Maka dari itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah. Nah, di dalam penelitian-penelitian yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa penelitian itu bertujuan untuk mengumpulkan data. Nah, sehingga dari pengumpulan data tersebut bisa dilakukan riset ilmiah untuk para sosiolog. Nah, riset ini digunakan untuk menyelesaikan masalah nih yang ada di masyarakat. Misalnya, dalam penelitian ditemukan bahwa kemiskinan terjadi karena misalnya globalisasi yang sangat cepat sehingga masyarakat tidak mampu menyeimbangkan, dan misalnya kemiskinan terjadi karena kurangnya pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ditemukan hal-hal tersebut, data-data tersebut. Nah, setelah dikumpulkan, sosiolog meriset untuk menyelesaikan kemiskinan yang ada di masyarakat contohnya. Nah, yang kedua ada tentang sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Nah, prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Seperti yang tadi contoh mengenai PPKM. Nah, seorang sosiolog ini memberikan saran atau menjadi seorang yang memberikan konsultasi gitu kepada pemerintah, bagaimana kebijakan itu diterapkan. Misalnya PPKM jika diterapkan akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan disintegrasi sosial, akan menimbulkan demonstrasi karena misalnya masyarakat sudah jenuh dan lain sebagainya. Nah, seorang sosiolog ini berperan sebagai konsultan kebijakan. Tentunya, jika menjadi konsultan, seorang sosiolog harus memberikan saran-saran yang baik guna membangun kebijakan atau kegiatan yang dilakukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada sosiologi sebagai praktisi. Nah, para sosiolog sebagai ilmuwan terapan. Nah, para sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di masyarakat. Mungkin tadi kita sudah banyak menyinggung mengenai sosiologi sebagai ilmu terapan. Nah, di dalam hal ini sosiologi menyelesaikan suatu masalah. Jadi secara praktik atau turun langsung ke lapangan bagaimana seorang sosiolog mampu menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada sosiolog sebagai guru dan pendidik. Nah, sosiolog menjadi seorang pendidik, mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Nah, seperti guru sosiologi, dosen sosiologi itu menjadi seorang pendidik atau seorang guru bagi masyarakat. Seperti itu. Bagaimana sih sosiologi berperan di dalam masyarakat? Contohnya seperti sekarang gitu. Ibu mengajarkan kepada kalian mengenai materi sosiologi. Nah, selanjutnya ada cabang-cabang ilmu sosiologi. Nah, di sini ada beberapa buku nih yang udah ibu tayangkan. Misalnya ada sosiologi pendidikan. Nah, misalnya di dalam sosiologi pendidikan itu dibahas bagaimana pendidikan berpengaruh di dalam masyarakat. Misalnya, pendidikan ini berpengaruh terhadap tingkat sosial di masyarakat.
Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dihormati di masyarakat misalnya. Nah, yang kedua, sosiologi politik. Nah, misalnya yang dibahas di dalam sosiologi politik itu bagaimana sih politik ini dapat berpengaruh terhadap kegiatan yang ada di masyarakat, aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, apa itu pengaruhnya terhadap masyarakat itu sendiri misalnya. Nah, selanjutnya ada sosiologi pedesaan. Nah, misalnya di dalam sosiologi pedesaan ini dibahas mengenai interaksi yang ada di desa itu seperti apa gitu, solidaritasnya seperti apa, konfliknya seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu ada sosiologi antropologi, ada sosiologi perkotaan. Nah, beda dengan sosiologi pedesaan. Tentunya sosiologi perkotaan ini lebih fokus terhadap pembahasan yang ada di kota. Misalnya, kota ini banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial, mulai dari kemiskinannya, slums areanya atau pemukiman kumuhnya. Lalu ada misalkan urbanisasi yang begitu banyak di kota, lalu ada kemiskinannya dan lain sebagainya. Serba-serbi perkotaan itu dibahas di sosiologi perkotaan. Selanjutnya ada sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi juga membahas bagaimana ekonomi ini mempengaruhi atau berpengaruh di dalam masyarakat, seperti itu. Misalnya di dalam status sosial masyarakat mengenai orang kaya dan orang yang miskin itu tingkatan sosial yang berbeda, misalnya seperti itu, sehingga terjadi diskriminasi yang ada di masyarakat. Nah, ini hanya beberapa yang ditunjukkan atau ditayangkan di dalam video pembelajaran ini. Sebenarnya dari cabang-cabang ilmu sosiologi ini masih banyak. Misalnya ada sosiologi lingkungan, sosiologi agama, ada sosiologi psikologi, sosiologi kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Ternyata jika kita lihat bahwa sosiologi ini memang berada di berbagai aspek kehidupan gitu. Dengan melihat banyaknya kajian sosiologi, sosiologi ini memang berfungsi atau berperan. Nah, setelah kita membahas mengenai fungsi dan peran sosiologi, lalu membahas mengenai cabang-cabang ilmu sosiologi, nah diharapkan dalam pembelajaran kali ini kita mampu menganalisis dan melihat fenomena sosial sebagai ditinjau dengan fungsinya, perannya masing-masing dalam sosiologi itu sendiri. Nah, dan Ibu harap kalian semua mampu memahami apa yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.